Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah kelas 4B MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anakku, hari ini ketemu lagi dengan Bu Hesti. Kita akan belajar tema, yaitu tema 3. Pertemuan ini kita akan membahas tentang hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, yuk kita simak materinya. Oke anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Berarti hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumah anak-anak. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tumbuhan. Nah, kira-kira apa saja ya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan? Oke, yang pertama manfaat tumbuhan adalah sebagai penghasil oksigen. Nah, anak-anak pasti tahu ya dengan proses fotosintesis. Nah, di proses fotosintesis itu tumbuhan menghasilkan yang namanya oksigen yang sangat bermanfaat untuk hewan dan manusia. Jika tidak ada oksigen, maka hewan dan manusia tidak akan bisa bernafas. Yang kedua, manfaat tumbuhan adalah sebagai tempat hidup tumbuhan lain. Nah, kalau anak-anak tahu bunga anggrek adalah salah satu contoh tanaman yang hidup dengan cara menempel pada batang tanaman lain. Nah, kalau anak-anak melihat ada pohon rambutan, dia kan hidupnya tanam di dalam tanah. Sedangkan untuk pohon anggrek, hidupnya adalah dengan menempel pada batang tanaman lain. Yang kedua, yaitu dijadikan sebagai obat. Nah, anak-anakku ada beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat. Bisa diminum langsung atau dimanfaatkan langsung atau juga dicampur dengan bahan kimia. Contohnya adalah jahe, kunyit, kencur. Nah, itu adalah salah satu tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah sebagai bahan baku industri. Saat ini banyak sekali bahan baku industri yang menggunakan tumbuhan. Contohnya seperti karet, getah pinus, dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak tahu biasanya ada pohon atau tumbuhan yang ditebang, yang sudah tua tentunya, kemudian masuk ke dalam pabrik digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kertas misalkan. Nah, itu berarti sebagai bahan baku industri. Kemudian manfaat pohon yang selanjutnya adalah melindungi dari sinar matahari. Nah, anak-anak pasti melihat ada tumbuhan atau pohon yang kecil dan ada tumbuhan yang besar. Nah, tumbuhan yang besar biasanya digunakan sebagai tempat berteduh dari terik matahari dan dikala hujan. Kalau anak-anak lihat di alun-alun Magelang, itu di tengah-tengahnya ada pohon beringin. Nah, pohon beringin dapat membantu meneduhkan manusia dari teriknya matahari. Nah, anak-anakku, ternyata tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Contohnya apa saja ya? Betul sekali. Yang pertama adalah padi. Padi yang diolah kemudian menjadi beras dan akhirnya dimasak menjadi nasi. Yang kedua adalah jagung. Di beberapa wilayah di Indonesia, jagung menjadi makanan pokok. Kemudian umbi-umbian mulai dari ketela, kentang, singkong. Nah, selain itu kemarin kita sudah belajar ya di tema 2 bahwasanya ketela, singkong, kentang itu bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Nah, ini adalah tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan pokok. Nah, anak-anakku, kalau di Magelang, di rumah kita, makanan pokoknya apa? Betul sekali, nasi. Nah, ada yang tahu tidak proses padi bisa menjadi sebuah atau sebutir nasi? Oke, kita akan membahas proses padi menjadi beras. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Oke, kita akan lihat gambar berikut ini. Di hari pertama, di sini anak-anak bisa lihat, di hari pertama Pak Tani membajak sawah menggunakan kerbau.
Nah, di teknologi yang sudah maju ini, Pak Tani membajak sawah ada yang menggunakan traktor ya. Akan tetapi, traktor itu jika digunakan semakin lama dapat mengganggu kesuburan tanah karena bahan bakar dari traktor itu menetes ke tanah dan akhirnya merusak keasaman kandungan asam yang berada di dalam tanah. Oke, kita kembali kepada proses padi menjadi beras. Yang pertama, di hari pertama sawah dibajak oleh Pak Tani. Kemudian di hari ke-21 sampai ke hari 30 padi baru mulai ditanam. Jadi penanaman padi membutuhkan waktu sekitar 9 sampai 10 hari. Nah, kemudian dari situ selain dibersihkan rumput liarnya, Pak Tani harus menunggu 100 hari untuk menunggu padi mulai berbiji. Jadi padi ini mulai bertumbuh bijinya pada hari ke-100. Kemudian pada hari ke-120, Pak Tani dan Bu Tani baru bisa memanen padinya. Setelah hari ke-120, untuk mengangkut padi dari sawah dibawa ke tempat penjemuran padi membutuhkan 2 hari. Jadi pada hari ke-122 padi baru selesai dipindahkan dari sawah ke tempat penjemuran. Nah, padi dijemur dan digiling. Jadi proses penjemuran dan penggilingan padi ini selesai di hari ke-130. Jadi sekitar membutuhkan 8 hari atau kurang lebih 1 minggu untuk mengeringkan dan menggiling padi. Kemudian di hari ke-132 biji padi siap menjadi beras. Nah, setelah menjadi beras baru siap untuk dimakan karena dimasak menjadi nasi. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat di sini. Untuk bisa menjadi sebutir nasi, ternyata padi itu membutuhkan waktu 132 hari. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kelas 4B ini masih banyak yang sering tidak menghabiskan makanannya? Yang kalau makan nasinya selalu sisa. Masih ada atau tidak? Nah, mulai hari ini karena sudah tahu bahwa nasi membutuhkan waktu 132 hari untuk menjadi beras, mulai sekarang makannya berarti harus habis ya. Kasihan Pak Tani dan Bu Tani yang sudah menanam padi menunggu 132 hari, ternyata setelah jadi beras dan dimasak menjadi nasi hanya dibuang-buang saja ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, anak-anak pernah lihat tumbuhan ya? Sekarang coba lihat di sekitarmu apakah ada tumbuhan. Nah, nanti setelah penjelasan ini kalian boleh amati. Nah, anak-anak, bagian-bagian tumbuhan dari mulai yang paling bawah hingga sampai paling atas. Yang pertama, kita bahas dari yang paling bawah. Ada akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan itu mudah dicabut, mudah roboh ketika terkena angin, atau dapat mudah hanyut apabila terbawa air karena turunnya hujan. Nah, anak-anakku perlu diketahui bahwasanya zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan yang diserap oleh tumbuhan itu melalui akar dari dalam tanah. Jadi akar itu menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah untuk disalurkan ke batang, kemudian dimasak dan disalurkan kepada seluruh tubuh tumbuhan. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi sebagai menyerap air dan mineral saja, tapi juga sebagai penyimpanan cadangan makanan seperti pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, itu adalah contoh akar. Kemudian batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yaitu batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Kemudian daun.
Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berikutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbuan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping, ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji yang berkeping satu disebut monokotil dan biji yang berkeping dua disebut dikotil. Kemudian adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Nah, yang terakhir adalah bunga. Anak-anak biasanya tertarik pada sebuah tanaman karena bunganya ya. Nah, jadi bunga ini adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak perlu tahu bahwasanya bagian tumbuhan satu dan yang lainnya itu saling berkaitan. Jika suatu tumbuhan tidak ada batang, maka zat mineral dan air tidak akan mampu disalurkan dari akar menuju ke daun, buah, biji, dan bunga. Begitu juga dengan bagian-bagian yang lainnya. Nah, yang terakhir, Bu Esti punya 3 gambar. Ada gambar A, B, dan C. Nah, silahkan dari ketiga gambar ini anak-anak membuat tabel pertanyaan, kemudian gambar A, gambar B, dan gambar C. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Yang ketiga, apa dampaknya baik bagi lingkungan? Yang keempat, apa dampaknya bagi orang lain? Dan yang kelima, apakah perbuatan dalam gambar tersebut termasuk merebut hak orang lain? Nah, silahkan ditulis jawabannya dalam buku tulis. Kemudian jika sudah selesai bisa difoto dan dikirimkan ke Bu Hesti ya. Maksimal Bu Hesti tunggu hari ini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar pukul 8 malam. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Sekian dari Bu Hesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.